Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Nurania dari kelas 10 MIPA 5 dengan nomor presensi 2. Video ini merupakan vlog biologi ketiga saya. Nah, untuk vlog kali ini bertema yaitu struktur tumbuhan berbiji atau spermatofita. Pada tumbuhan berbiji terdapat dua jenis, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Lalu pada tumbuhan angiospermae dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Kegiatan vlog ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang struktur dari tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Dengan begitu, vlog ini memiliki manfaat agar bisa mengetahui klasifikasi habitat, struktur, akar, batang, dan daun serta manfaat dari tumbuhan gimnospermae, monokotil, dan dikotil. Pinus mugo adalah satu dari sekian banyak spesies pohon pinus gunung yang berasal dari barat daya ke Eropa Tengah dan Eropa Tenggara. Klasifikasi dari tumbuhan pinus mugo ini yang pertama yaitu berasal dari kingdom Plantae, kemudian divisinya Pinophyta, kelasnya Pinopsida, memiliki ordo Pinales, familinya Pinaceae, kemudian genusnya Pinus dan spesiesnya Pinus mugotura. Akar pada tanaman pinus merupakan akar tunggang atau radix primaria, tapi juga bercabang-cabang. Struktur akarnya kuat, mencengkram tanah dan berwarna coklat. Memiliki akar lembaga yang akan terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan daerah perakaran menjadi luas dan jangkauan penyerapan air unsur hara juga semakin luas. Batang pada tumbuhan pinus ini merupakan pohon yang mempunyai kayu yang keras. Batang pohon pinus memiliki bagian bawah yang besar dan semakin ke atas sampai pucuknya mengecil. Bentuk batang pohon pinus ini membulat, memiliki tajuk pohon muda menyerupai piramida. Namun ketika sudah tua menjadi lebih menyebar dan rata. Permukaan batang pohon pinus rata-rata dan berwarna kecoklatan. Percabangan batangnya bersifat monopodial, yaitu batang pokok utama tampak lebih jelas dan pertumbuhannya lebih cepat daripada batang cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya ada daun dari tanaman pinus. Daun pada tanaman pinus termasuk ke dalam daun majemuk. Pada daun pinus ini tidak ada bagian terlebar, karena pangkal dan ujung hampir sama ukurannya. Sedangkan panjang daun sekitar 10-20 cm. Daun pinus memiliki ujung daun yang berbentuk meruncing, kemudian memiliki pangkal daun yang berbentuk rempang atau rata dengan diselubungi sisik berupa selaput tipis. Dan juga memiliki tepi daun yang berbentuk rata, serta ranting daun berukuran pendek dan berbentuk seperti jaring. Nah, kemudian pada tumbuhan pinus ini terdapat ada bagian yang bernama strobilus. Pada tumbuhan pinus memiliki dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Kedua strobilus ini terletak terpisah, meskipun tetap dalam satu pohon. Strobilus jantan berbentuk panjang berwarna hijau yang memiliki sisik berwarna coklat keputihan. Strobilus jantan membawa banyak mikrosporofil yang tersusun spiral. Pada tiap mikrosporofil terdapat sepasang mikrosporangia, mikrospora bersayap. Strobilus jantan inilah yang akan menghasilkan sel kelamin jantan. Sedangkan strobilus betina memiliki sporofil berbentuk sisik. Setiap sisik memiliki dua bakal biji. Masing-masing bakal biji mempunyai megasporangium atau nucleus yang dilindungi oleh lapisan integumen, yang dilengkapi lubang kecil disebut mikrofil. Sel kelamin betina dihasilkan oleh strobilus betina. Nah, selanjutnya ada manfaat dari tumbuhan pinus, yaitu mengurangi stres, kemudian menyembuhkan penyakit bronkitis. Ketiga, dapat meredakan nyeri otot, kemudian sebagai obat mah dan rematik. Getah pinus dapat digunakan sebagai obat luka dan mengobati flu dan demam. Pisang adalah kelompok tanaman herba yang berbuah dan diketahui berasal dari kawasan tropis. Tanaman ini juga tergolong dalam kelompok tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Klasifikasi dari tanaman pisang ini yaitu Kingdom Plantae, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelas Liliopsida, memiliki ordo Zingiberales, kemudian familinya Musaceae, genusnya Musa, dan spesiesnya Musa paradisiaca. Berdasarkan superdivisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pisang merupakan tanaman berpembuluh yang menghasilkan biji. Selain itu, sesuai dengan divisinya pisang, juga mempunyai bunga dan masuk dalam suku Musaceae yang khusus ditujukan untuk keluarga pisang-pisangan.
Untuk habitat tumbuhan pisang ini tidak harus pada lahan khusus, karena flora ini dapat beradaptasi di wilayah dataran tinggi ataupun dataran rendah. Selama kondisi tanah baik dan cukup cahaya matahari, maka pohon pisang dapat tumbuh dengan baik. Berdasarkan penelitian, tanaman pisang diduga berasal dari kawasan Asia Tenggara, khususnya Semenanjung Malaya dan Filipina serta India. Selanjutnya, tanaman yang menghasilkan buah lezat ini tersebar ke berbagai wilayah seperti Madagaskar atau Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Wilayah sebaran pertumbuhan tanaman pisang umumnya memiliki iklim tropis dan subtropis. Kemudian masuk ke dalam struktur akar, batang, dan daun dari tanaman pisang ini. Untuk akar, pisang ini sebagai tanaman monokotil, pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau juga disebut akar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang. Akar tersebut berpusat di bagian bonggol pisang dan pertumbuhannya tidak terlalu dalam menembus tanah. Akar tanaman pisang berwarna coklat. Akar ini tumbuh secara bertumpuk-tumpuk, mirip seperti sistem perakaran pada pohon kelapa. Bonggol pisang yang menjadi pusat pertumbuhan akar nantinya akan menjadi lokasi tumbuhnya tunas. Yang selanjutnya yaitu batang. Batang pada pisang ini berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis, serta mengandung banyak air. Batang pisang terbagi menjadi dua bagian, yaitu batang asli dan batang palsu, yang umum disebut sebagai batang semu. Batang asli pohon pisang adalah bagian titik tumbuh yang berfungsi untuk menghasilkan daun dan menumbuhkan jantung pisang. Sedangkan batang semu adalah pelepah daun berukuran panjang yang berlapis-lapis menutupi satu sama lain, sehingga membuat tanaman ini berdiri tegak. Batang pisang umumnya berwarna hijau muda hingga agak kecoklatan. Batang ini tidak menghasilkan kambium sehingga teksturnya lunak. Nah, kemudian ada daun dari pohon pisang. Daun pohon pisang cukup khas dan unik karena berukuran besar dan lebar. Bentuknya seperti lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di tengahnya. Pertulangan daun tersebut merupakan pelepah pisang dengan ujung tumpul dan bagian tepi bertekstur rata. Ketika masih muda, daun pisang berwarna hijau muda dan seiring pertambahan umur akan berubah menjadi hijau tua. Ukuran daunnya dapat mencapai panjang 2 meter dengan lebar antara 40 hingga 50 cm. Tulang yang terdapat pada daun pisang berfungsi untuk membagi dua daun menjadi dua ukuran yang sama. Tekstur daun pisang mudah robek, dan jika diperhatikan lebih teliti, terdapat garis melintang ke samping dengan titik awal dari bagian tulang daun. Pada pohon pisang tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, antara lain yaitu akar pisang berkhasiat untuk mengatasi penyakit kulit, kencing darah, dan sesak nafas. Kemudian getah pisang berkhasiat untuk menghentikan darah yang mengalir pada luka baru. Yang ketiga, buah pisang bermanfaat untuk mengatasi sembelit, tekanan darah tinggi, sariawan, diare, anemia, dan lain sebagainya. Kemudian cairan bonggol pisang bermanfaat untuk menyehatkan rambut. Yang kelima, jantung pisang dimanfaatkan sebagai bahan masakan seperti sayur, abon, atau dendeng. Dan yang terakhir, gedepung pisang digunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Pohon mangga termasuk tumbuhan habitus atau tumbuhan tingkat tinggi dengan struktur batangnya yang termasuk kelompok Arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 meter. Tinggi pohon mangga bisa mencapai tinggi 20-40 meter jika keadaan tanahnya subur. Untuk klasifikasi dari pohon mangga ini yaitu berasal dari kingdom Plantae, kemudian divisinya Tracheophyta, kemudian ada subdivisi yaitu dari Spermatophytina, kemudian memiliki kelas Magnoliopsida, berasal dari ordo Sapindales, familinya Anacardiaceae, kemudian jenisnya Mangifera, dan spesiesnya Mangifera indica. Selanjutnya ada habitat dari pohon mangga. Habitat pohon mangga berdasarkan pengamatan adalah di dataran rendah dengan jarak mata air 100 meter. Keadaan tanahnya subur dan juga gembur. Tanaman mangga dapat tumbuh dan berproduksi di daerah tropis maupun subtropis. Di daerah tropis Indonesia, mangga tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 80 meter di atas permukaan laut. Namun paling optimal pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut dan iklimnya kering. Nah, untuk perakaran pada pohon mangga ini mempunyai akar tunggang dengan cabang pada akarnya. Akar utama akan menancap ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 6 meter. Akar ini memiliki karakteristik yang sangat kuat dan panjang. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat pada tanah. Selanjutnya ada batang pada pohon mangga. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Pecah-pecah serta mengandung cairan semacam damar. Cabangannya banyak yang tumbuh ke segala arah hingga tampak rimbun. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya.
Daun pohon mangga ini punya ciri-ciri fisik adalah sebagai berikut. Daunnya berwarna hijau, berselang-seling dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Gigiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm, tergantung varietas. Daun mangga yang masih muda biasanya berwarna kemerahan, keunguan, atau kekuningan. Jika daun sudah tua akan berubah pada bagian permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilap, sedangkan pada bagian permukaan bawah berwarna hijau muda. Nah, yang terakhir ada manfaat dari pohon mangga. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dalam pohon mangga ini. Yang pertama yaitu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang kedua, menyembuhkan anemia. Yang ketiga, dapat mencegahkan kanker. Kemudian yang keempat, menurunkan tekanan darah. Yang kelima, meredakan iritasi kulit. Yang keenam, mengatasi masalah pencernaan. Dan yang ketujuh, mencegah kesehatan mata. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengelompokkan tumbuhan berbiji atau spermatofita dapat dibedakan dengan jelas berdasarkan karakteristik morfologinya. Berdasarkan penjelasan di atas yang menyatakan pengelompokan tumbuhan berbiji yang terbagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil, masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita dapat dengan